Oleh karena itu sebenarnya kalau melihat profil, kalau kita profiling jaksa-jaksa yang terlibat ini cukup menjanjikan sebuah harapan, tapi bukan berarti kita lantas tidak mengawasinya. Kita tetap harus mengawasinya. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya ketika KPK dilibatkan untuk melakukan supervisi. Ya, koordinasi supervisi dan monitoring. Ini menarik. Kadang-kadang orang mengartikan supervisi itu hal yang sangat formalistik. Padahal itu sangat sangat substansi. Kenapa saya katakan sangat substansi? Pengalaman saya begini. Dulu kalau kita melakukan supervisi, misalnya ada kasus di kejaksaan maupun di kepolisian, itu kita monitor. Mulai dari jalannya pemeriksaan, BAP dan lain-lain sebagainya, sampai alat buktinya. Dan ketika kita melihat bahwa ternyata kasus ini mulai belok arah, ya, tidak lagi di relnya, maka kewenangan KPK itu bisa langsung mengarahkan kembali. Jadi misalnya kalau dia ke kiri, KPK bisa memberi arahan kepada penyidik, Anda harus masuk relay kembali. Oleh karena itu kalau ini masih dijalankan menurut saya kita masih punya harapan karena KPK lebih jauh bisa mengambil alih juga ya, kan, bisa mengambil alih kalau misalnya kasus ini tiba-tiba terhenti di jalan ya, tidak lancar dan lain sebagainya, maka maka tim KPK bisa mengambil alih. Tapi yang penting sebenarnya ketika kewenangan supervisi ini dilakukan KPK secara benar, kenapa saya katakan secara benar? Karena saya ini pernah diskusi dengan Mbak Bibit, dengan teman-teman lain dari NGO. Kan KPK sekarang ini agak beda Mbak Bibit ya. Beda sekali. Beda sekali. Oleh karena itu kalau ada orang bilang, jangan kalau lupa saya Bang Abraham, ya? perkara ini dilaporkan KPK loh akhir 2024, tapi no respon. Oke, oleh karena itu kalau ada wacana, oleh karena itu kalau ada wacana yang bilang sebaiknya kasus ini dilimpahkan kepada KPK, saya sendiri sebagai orang KPK dan pernah memimpin KPK, saya agak ragu. Kenapa Anda ragu? Karena Anda ragu, Bang? Jawaban saya KPK sekarang bukan KPK dulu lagi. Apa bedanya, Bang? Oh banyak, mulai dari kewenangannya, ya eksistensi kelembagaannya. Kalau dulu kan dia independen. Kalau sekarang KPK itu jelas-jelas dalam undang-undangnya di bawah rumpun eksekutif. Walaupun dalam tupoksinya, dalam hal penegakan hukum dia tetap independen. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat banyak kasus-kasus di KPK yang menurut hemat saya itu menimbulkan pro kontra juga di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga kalau saya ditanya secara pribadi, tapi saya bisa salah ya, silahkan saya dikritik. Saya tidak terlalu bahagia juga kalau misalnya diserahkan kepada KPK. Tapi kalau KPK menjalankan fungsi supervisi, mengawasi, monitoring, saya sangat setuju. Ya, tambahnya begini, kemarin waktu diajak jumpa pers di Polda, kan sudah dikirim 2 orang atas dasar permintaan dari polisi. Ada surat tugas dari pimpinan KPK. Tapi di saat jumpa pers, 2 deputi itu kabur loh malah. Nah, itu gimana? Kita berharap gimana? Makasih. Jadi maksudnya apa? Mereka kabur artinya apa? Gak perlu juga KPK. Ada intervensi kan? Maksudnya? Supervisi itu. Justru KPK-nya menurut saya malah jiper. Perkaranya kok besar. Jiper. Oke, baik.